Kerabat dekat dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kembali terbunuh saat maju perang di Gaza. Ia adalah keponakan dari istri Netanyahu, Barkit Simatanya, dikabarkan tewas. Kabar ini disampaikan oleh istri Netanyahu, Sarah Artsi Netanyahu. Barkit Simatanya adalah tentara wanita yang ikut berperang di jalur Gaza. Meski begitu, tak dijelaskan kapan dan di mana lokasi tepat Barkit Simatanya tewas terbunuh. Diketahui perang di Gaza membuat keluarga dekat Netanyahu tewas satu persatu. Sebelumnya, keponakan dari Netanyahu sendiri juga terbunuh di tangan Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Ia adalah Yair Edo yang merupakan penembak jitu dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Keponakan Netanyahu itu juga dikenal sebagai sosok yang berbahaya di IDF. Yair Edo diketahui merupakan kapten di tentara Israel. Kapten Yair Edo terbunuh di Gaza selama pertempuran aktif melawan pejuang Palestina. Pejuang perlawanan Palestina mampu menghalau serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang ada di tepi barat. Mereka meledakkan alat peledak yang ada di kendaraan militer Israel sendiri, sehingga hal itu pun justru meledakkan pasukan IDF. Hal itu dilakukan oleh perlawanan Palestina sebagai tanggapan atas serbuan pasukan pendudukan ke kota tersebut dan penangkapan beberapa pemuda, di mana para pejuang meledakkan alat peledak berkekuatan besar di dalam kendaraan militer Israel di Kalkilia. Dalam video beredar tampak kendaraan pasukan IDF yang berlalu lalang di pemukiman tepi barat. Namun IDF tak menyadari bahwa pasukan sedang diintai. Secara tiba-tiba kendaraan itu pun justru meledak dengan hebat. Serangan itu pun membuat kendaraan tersebut langsung terpental dan terdapat bagian yang hancur berkeping-keping. Pejuang perlawanan juga menghadapi pasukan pendudukan Israel di dekat kamp pengungsi Balata di timur Nablus. Pasukan pendudukan berada di bawah tembakan perlawanan Palestina di lingkungan Al-Hezbah. Pasukan pendudukan juga menyerbu Yatta dan Halhul di dekat Al-Khalil, menyerbu Asosiasi Amal Islam di Yatta dan menyita peralatan dan perangkatnya. Terungkap fakta mengejutkan di balik jatuhnya helikopter Sikorsky MH-60 Black Hawk milik Amerika Serikat di Laut Mediterania pada Sabtu 11 November lalu. Rupanya helikopter Amerika Serikat itu pun didatangkan dalam membawa misi rahasia ke Israel. Namun akibat helikopter itu terjatuh, kini misi itu pun terunggap. Insiden jatuhnya helikopter Amerika Serikat itu membuat 5 tentara Amerika yang diketahui merupakan anggota pasukan khusus Delta Force Angkatan Darat Amerika Serikat tewas seketika. Meski begitu, Komando Amerika Serikat untuk Eropa atau EUCOM memilih untuk merahasiakan identitas prajurit yang tewas. Hal itu dilakukan untuk menghormati keluarga korban. EUCOM juga memastikan bahwa peristiwa ini murni kecelakaan dan tidak ditemukan indikasi serangan musuh. Pihaknya juga mengonfirmasi bahwa pasukan khusus yang ada di helikopter Black Hawk berencana akan terbang ke jalur Gaza, Palestina. Hal itu dilakukan untuk menyokong agresi militer Israel. Selain Delta Force Darat Amerika Serikat, ada pula pasukan Navy SEAL Tim 6 Angkatan Laut Amerika Serikat yang ada di helikopter tersebut. Mereka dikirim atas perintah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. EUCOM pun mengakui jika pengerahan pasukan itu untuk menjalankan misi rahasia. Unit Satuan Elit Militer Amerika itu ditugaskan untuk membebaskan ratusan warga Israel yang disandra pasukan sayap militer Hamas Palestina Brigade Al-Qassam, di mana sandra itu kini berjarak sekira 150 mil dari Israel. Pasukan elit Amerika Serikat yang dikirim ke Israel justru tewas sebelum tiba di wilayah Zionis. Hal itu karena helikopter Sikorsky MH-60 Black Hawk yang mengangkut pasukan tersebut terjatuh saat melakukan pengisian bahan bakar di lepas pantai Siprus. Pasukan elit itu dikirim ke Israel dengan membawa sebuah misi rahasia. Dikutip dari Daily Mail, helikopter MH-60 diketahui berasal dari Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 Angkatan Darat Amerika Serikat. Helikopter militer Amerika Serikat itu membawa sejumlah anggota pasukan elit Delta Force dan Navy SEAL Tim 6 Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy. Seharusnya pasukan elit Amerika itu mendarat di Gaza dalam misi rahasia. Mereka ditugaskan untuk menyokong militer Israel menyelamatkan sandera. Pasukan ini dikerahkan atas keputusan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana para sandera diklaim hanya berjarak 150 mil dengan Israel. Insiden kecelakaan itu menyebabkan 5 orang anggota pasukan elit Delta Force militer Amerika Serikat tewas. Namun, identitas tentara Amerika Serikat yang tewas itu dirahasiakan untuk menghormati keluarga
keluarga korban. Meski begitu, jatuhnya pesawat diklaim Komando Amerika Serikat untuk Eropa atau EUCOM sebagai kejadian murni kecelakaan. Setelah dilakukan investigasi, tidak ditemukan tanda-tanda serangan terhadap helikopter Black Hawk. Setelah operasi Badai Al-Aqsa, pasukan Hamas dikabarkan sedang merencanakan serangan besar ke Israel untuk kedua kalinya. Dalam serangan kedua ini, Hamas akan menargetkan kota-kota besar dan pangkalan-pangkalan Israel. Hal itu diungkapkan oleh media Washington Post atau WP yang mengutip sumber intelijen di Timur Tengah dan Amerika Serikat. Seorang pejabat Israel mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa Hamas berencana melancarkan serangan tahap kedua. Serangan itu dilakukan untuk mencapai kota-kota besar dan pangkalan-pangkalan Israel. Menurut WP, satu di antara unit Hamas memiliki peta yang menunjukkan bahwa mereka ingin menjangkau hingga tepi barat. Laporan itu juga merinci aktivitas Hamas sebelum serangan 7 Oktober lalu, di mana dalam serangan itu militan Palestina hanya mengandalkan drone murah. Hal itu diketahui dari pekerja Gaza yang diizinkan masuk ke Israel dan unggahan media sosial. Diketahui dalam serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober lalu menyebabkan lebih dari 1.400 orang Israel tewas. Selain itu, Hamas juga menyandra sekira 240-an warga Israel. Israel mengaku mengalami kerugian besar sejak perang melawan Hamas pada 7 Oktober lalu. Zionis harus kehilangan 260 juta dolar Amerika Serikat setiap harinya. Israel mengalami kerugian sebanyak itu karena melakukan pembayaran di sekolah-sekolah ultra-ortodoks dan tujuan lain. Konflik ini menimbulkan banyak korban jiwa. Biaya kebutuhan saat ini juga menjadi lebih mahal bagi Israel dibandingkan perkiraan awal dan membebani keuangan publik. Namun pemberian dana kontroversial inilah yang memicu perdebatan nasional. Selain itu juga membuat pasar gelisah ketika Menteri Keuangan Bezalel Smotrich bersiap dalam beberapa hari untuk mengumumkan anggaran baru untuk sisa tahun 2023. Perang dimulai pada 7 Oktober ketika Hamas melangsungkan serangan mengejutkan dari Gaza ke komunitas Israel Selatan. Israel mengklaim serbuan Hamas telah menewaskan sekira 1.400 orang. Zionis kemudian melakukan pengeboman tanpa henti yang telah membunuh lebih dari 11 orang di Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan. Menurut perkiraan Kementerian Keuangan, perang menimbulkan kerugian ekonomi hampir 8 miliar dolar Amerika Serikat. Negara-negara barat kini mulai mengecam atas aksi yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Banyak dari negara barat yang menuntut agar Israel menghentikan agresi di Palestina. Bahkan kritik keras juga disampaikan oleh Amerika Serikat kepada Israel. Sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat melontarkan kritikan melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken saat berkunjung ke India pada Jumat 10 November lalu. Dalam kesempatan itu, pihaknya mengecam Tel Aviv karena banyak warga sipil Gaza yang menderita karena serangan brutal Zionis. Ia pun menyerukan agar Israel tetap melindungi warga sipil di Gaza dan tidak menewaskan lebih banyak korban tidak bersalah. Selain Amerika Serikat, Perancis juga mulai mengkritik agresi Israel. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan sudah banyak bayi dan perempuan hingga lansia yang terbunuh karena bom. Oleh sebab itu pihaknya mendesak agar Israel berhenti menyerang Gaza. Spanyol pun juga mulai menentang agresi melalui Menteri Sosial Spanyol Ione Belarra. Ia bahkan menegaskan pada komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi ke Israel. Pihaknya menganggap bahwa yang dilakukan Israel ke Gaza merupakan sebuah genosida. Belarra bahkan menyindir negara-negara besar yang seakan tutup mata atas kebrutalan yang terjadi di jalur Gaza. Kemudian, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga mendesak Israel melakukan jeda sementara di Gaza. Ia pun meminta kepada Israel agar memberikan waktu untuk meredakan situasi di Gaza. Pernyataan dari pendiri Hamas Sheikh Ahmad Yassin kembali viral di media sosial, di mana ia menuturkan bahwa Israel akan hancur pada 2027 mendatang. Menurutnya, dukungan yang berasal dari Amerika Serikat tidak akan kekal. Pernyataan itu kembali viral setelah diunggah oleh wartawan Al Jazeera Ahmed Mansur di akun YouTube pribadinya pada 9 November lalu, di mana pernyataan dari Ahmad Yassin itu disampaikan pada 8 Mei 1999 bersama dengan Mansur. Sementara itu, Syekh Ahmad Yassin telah wafat pada 2004 lalu. Ahmad Yassin dalam video itu menuturkan bahwa meski Israel didukung kekuatan yang besar, kekuatan itu tidak ada yang kekal. Ia mengibaratkan kekuatan itu sama halnya seperti manusia yang lahir,
tumbuh besar, tua, dan kemudian meninggal. Hal itu sama halnya dengan sebuah negara. Menurutnya, negara itu akan tumbuh, berkembang sedikit demi sedikit, berada pada puncak kejayaannya, kemudian akan hancur. Ahmad Yasin pun menganalisis saat Israel berusia 50 tahun, keberadaannya tidak akan lama. Ia pun menyebut bahwa Israel akan hancur di awal abad mendatang, tepatnya di tahun 2027. Di tahun itulah Israel tidak akan ada lagi. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan terkait dengan serangannya pada Senin 13 November, di mana militan Palestina itu menyerang kumpulan tentara Israel di bagian timur di lingkungan Al-Zaitun dengan mortir kaliber berat. Selain itu, Hamas juga menghancurkan 2 kendaraan Israel dengan amunisi penusuk lapis baja. Hal itu disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui unggahannya di Telegram, di mana serangan Al-Qassam itu bersamaan dengan serangan Brigade Al-Quds yang menargetkan situs militer Kisufim dan Mars menjadi sasaran serangan roket besar. Sayap militer Hamas itu menyerang 2 kendaraan Israel di lingkungan Al-Nasr di kota barat Gaza. Akibat serangan itu menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan pasukan pendudukan atau Israel. Al-Qassam juga mengumumkan penyerangan gerombolan tentara Israel di bagian timur lingkungan Al-Zaitun dengan mortir kaliber berat. Media Israel juga melaporkan mendengar sirine alarm di Sderot dan pemukiman dekat Gaza. Sebelumnya, konfrontasi mencuat antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan pendudukan Israel dalam serangkaian serangan. Israel juga melakukan penangkapan pemuda di kota-kota dan kem-kem di tepi barat yang diduduki. Membalas serangan itu, perlawanan Palestina meledakkan IED atau alat peledak yang ada di dalam kendaraan militer Israel di Kalkilia. Pejuang perlawanan juga menghadapi pasukan pendudukan Israel di dekat kamp pengungsi Balata di timur Nablus. Komandan pasukan Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Iran, Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh menyatakan telah menunggu dan siap untuk invasi darat Israel. Bahkan Hamas juga dalam kondisi prima untuk menyambut serangan tersebut. Keduanya bahkan menantang serangan darat yang berlangsung dalam jangka panjang. Hal itu diungkapkan oleh Ali Hajizadeh kepada Al-Mayadin pada Senin 13 November. Mengenai situasi pertempuran di Gaza, ia mengatakan bahwa perlawanan Palestina telah mempersiapkan diri dengan baik. Ali Hajizadeh juga menambahkan baik Hamas maupun jihad Islam dalam kondisi baik di lapangan. Menanggapi ancaman Israel untuk menghilangkan Hamas, pejabat senior militer tersebut memberikan reaksinya. Ia menegaskan bahwa Hamas mewakili sebuah ide, keyakinan, dan nama yang tidak dapat dihilangkan. Serangan demi serangan justru akan membuat militan Palestina itu tumbuh. Dalam pernyataan sebelumnya hari ini, Komandan tertinggi Dirgantara IRGC itu mengatakan Amerika Serikat tidak berani mengancam Iran dengan serangan militer. Ali Hajizadeh mengungkapkan bahwa Washington mengirimkan korespondensi ke Iran 3 kali dalam 1 malam. Kata-kata dalam semua korespondensi ini berisi permintaan dan permohonan untuk tidak meningkatkan ketegangan regional di tengah agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Sebab Amerika Serikat berdalih hal itu bisa mengakibatkan konflik regional. Meski begitu, Komandan IRGC menegaskan bahwa pihaknya sedang berada di puncak kekuatan. Oleh sebab itu, pihaknya telah mempersiapkan untuk segala kemungkinan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.